Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hertineta Simbolon, kelas APPKN 2020, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan emosional pada peserta didik. Untuk itu, ikuti ya video pembelajaran berikut ini. Check it out. Semua individu pada umumnya memiliki dorongan dan minat yang besar untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Nah, adanya perilaku individu dan munculnya berbagai kebutuhan tersebut disebabkan oleh dorongan dan minat yang besar. Jika terpenuhi, itulah dasar dari pengalaman emosionalnya. Perjalanan hidup individu satu dengan yang lainnya tidak sama. Semua memiliki jalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, untuk memahami peserta didik, memang perlu mengetahui apa yang dia pikirkan, apa yang dilakukan. Yang lebih penting lagi, apa yang dia rasakan. Emosional adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Di antaranya, peredaran darah akan bertambah cepat bila marah, pupil mata membesar bila marah, bulu roma berdiri bila takut, dan lain sebagainya. Masa peserta didik merupakan masa yang penuh badai dan tekanan. Ketegangan perkembangan emosional meninggi akibat perubahan fisik dan juga kelenjar. Nah, rata-rata perkembangan emosional para peserta didik menjadi tinggi karena mereka sedang berada di bawah tekanan sosial dan juga merupakan sedang menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama kecil, mereka kurang mempersiapkan diri. Yang kedua itu ada macam-macam emosi. Emosi pada individu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada emosi sensoris. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh seperti dingin, panas, lapar, dan sakit. Yang kedua emosi psikis. Emosi psikis yaitu emosi yang timbul atau emosi yang memiliki alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual yang berhubungan dengan perasaan benar atau perasaan terkait hubungan dengan orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi emosional antara lain, yang pertama ada usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan semestinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. Yang kedua ada perubahan fisik dan kelenjar. Nah, perubahan fisik dan kelenjar pada diri individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi. Sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan. Emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. Yang ketiga ada pola asuh orang tua. Pengalamannya berinteraksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keluarga adalah pola asuh orang tua. Cara orang tua memperlakukan anak-anaknya akan memberikan akibat yang permanen dalam kehidupan anak. Faktor yang keempat adalah lingkungan. Kebebasan dan kontrol yang mutlak atau ketat dapat menjadi penghalang dalam pencapaian kematangan emosi seseorang. Lingkungan di sekitar kehidupan seseorang yang mendukung perkembangan fisik dan mental memungkinkan kematangan emosi dapat tercapai dengan baik. Faktor yang terakhir adalah jenis kelamin. Laki-laki dikenal lebih berkuasa jika dibandingkan dengan perempuan. Mereka memiliki pendapat tentang kemaskulinan terhadap dirinya sendiri, sehingga cenderung kurang mampu mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki cenderung memiliki ketidakmatangan emosi jika dibandingkan dengan perempuan. Oke teman-teman, demikian hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan pada materi perkembangan emosi dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.